Salam sejahtera, umat sedalma semuanya. Terima kasih atas laknat Tuhan Yang Maha Esa. Weras asih dari Buddha Maitreya. Kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung, Secun dan Semu. Lindungan dari ketiga Arya sesepuh di Nirwana. Bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Hosea mendapat kesempatan mengikat jodoh yang baik bersama dengan umat sedalma semuanya. Hari ini Hosea mendapat kesempatan untuk belajar bersama Lun Yi Wei Zhen Pian Di Qi Zhang. Lun Yi Wei Zhen Pian bab ke-7. Di sini ditulis Zi Yu Wen Xiao. Zi ye, Jin Zhi Xiao Zi, Si Wei Nen Yang. Zi Yi Qian Ma, Jie Nen Yu Yang. Bu Jing, Hou Yi Bie Hu. Zi Yu bertanya tentang kesalehan berbakti. Dan Konfusius berkata, berbakti yang kita bicarakan sekarang mengacu pada mendukung orang tua. Bahkan anjing dan kuda juga dibesarkan oleh orang-orang. Jika Anda tidak menghormati dan patuh kepada orang tua Anda, apa bedanya dengan memelihara anjing dan kuda? Itu cerita yang ada di bab 7 ini. Zi Yu, marga Yan, nama Yan dipanggil kata Zi Yu. Juga dikenal sebagai Su Si. Di akhir musim semidan dingin, Zi Yu dari negara Wu. Hosea mulai sekarang. Di antara 72 murid di Konfusiusisme, satu-satunya murid dari wilayah selatan Yan, yaitu Zi Yu. Pandai di bidang sastra, pernah berjabat Lu Guo Wu Chen Zai, pejabat negara Lu. Interpretasi Konfusiusisme, mendidik cendekiawan dan warga dengan etiket dan musik. Suara lagu senal ada di mana-mana. Di wilayah itu dipuji oleh Konfusius, yaitu Kongzi. Konfusius menyebut, kami memiliki Yan, tahu kami ke selatan. Artinya, di dalam wadah Konfusiusisme ada Yan, Zi Yu. Doktrin saya bisa menyebar di wilayah selatan. Pepatah lama Yan dikenal sebagai guru selatan. Keturunan namanya kuil Konfusius disebut orang ke-9 dari 10 filsuf. Zi Yu adalah murid dari Konfusius. Dia bertanya kepada Konfusius, apa itu bakti? Konfusius berkata, sekarang, mengacu pada Konfusius saat itu, manusia pikir selama saya bisa mendukung kehidupan papa mama, bisa memberikan makan pada papa mama,
ada tempat tinggal buat papa mama kita. Ini sudah menunjukkan keseharian anak berbakti. Adapun anjing dan kuda juga bisa mendapat dukungan. Artinya, memelihara kuda, anjing, juga binatang lain sama. Ada berikan mereka makan kenyang. Berbakti kepada orang tua bukan hanya berikan dukungan saja, tapi harus punya hati tulus, menghormati dan peduli mereka. Perlakuan terhadap orang tua kita seperti membesarkan mereka tanpa hati yang hormat dan peduli. Sama saja, tidak ada bedanya dengan memelihara anjing dan kuda. Saat ini, orang memelihara hewan peliharaan, melayani hewan peliharaan benar-benar sangat teliti. Masih membawa hewan peliharaan berjalan-jalan, berbelanja ke tempat kecantikan dan lain-lain. Tapi berbeda terhadap orang tua kita. Ada anak tidak sopan pada orang tua, menganggap orang tua sangat membutuhkan dukungan kita. Kami tak lagi butuh dukungan orang tua. Timbul rasa benci kepada orang tua. Bicara pada orang tua pun dengan suara keras dan nyaring. Beberapa tahun yang lalu, dalam sebuah surat kabar menulis, seorang tua berada kantor polisi mengatakan, anaknya beritahu kepadanya mau pindah rumah. Jadi, dibawalah orang tuanya. Tahu-tahu, dibawa ke tempat kuburan ibunya. Dan letakkan orang tuanya di sana mengatakan, pindah rumah, yaitu pindah ke sini. Setelah itu meninggalkan orang tuanya begitu saja. Maka itu, orang sekarang ini setelah mendukung kehidupan orang tua merasa sudah berbakti. Tetapi anjing maupun kuda juga dibesarkan. Memelihara seekor anjing, seekor kuda juga perlu beri mereka makan. Beri mereka makan kenyang. Ada orang pelihara anjing masih mau beli hati babi untuk anjing makan. Oleh sebab itu, cuma hanya membesarkan tapi tanpa perasaan cinta kasih, itu bukan keseharian bakti yang sejati. Keseharian bakti anak bukanlah sesuatu yang berbentuk. Tidak dapat disamakan dengan memelihara anjing atau kuda. Jadi, fokus bab ini adalah pada kata saring menghormati, rasa hormat yang tulus keluar dari lubuk hati yang dalam. Cepat laksanakanlah menghormati dan berbakti kepada orang tua. Secara umum, ada 3 keseharian berbakti. Yang pertama adalah mendukung orang tua, ibarat tubuh. Yang kedua adalah hormati orang tua, ibarat hati. Yang ketiga adalah harapan orang tua. Harapan orang tua, ambisi. Pertama adalah mendukung kehidupan orang tua ini masih belum disebut berbakti. Tentu saja, jika tidak bisa menopang kehidupan tubuh orang tua, itu benar-benar tidak berbakti. Tetapi hanya mendukung kehidupan orang tua saja tidak cukup.
masih harus punya hati tulus hormat bakti pada orang tua. Hormati dalam hati orang tua yaitu untuk membuat orang tua dalam kehidupan sehari-hari berjalan dengan baik, senang, gembira, mengandalkan kemauan orang tua Anda yaitu bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita orang tua. Bagi saya ini yang disebut kesadaran berbakti. Kita percaya semua orang tua mengharapkan anak-anaknya sehat selalu, kebaikan, berhasil. Ini semua harapan orang tua kita. Sebagai anak, harus bekerja keras untuk memenuhi keinginan orang tua kita. Perkataan orang tua adalah benar, yang masuk akal, sejalan dengan rasional. Ini yang kita harus mematuhinya, mengikutinya. Apabila yang dibutuhkan orang tua terhadap kita yang keterlaluan, apa yang harus dilakukan? Jika itu misalkan ilegal bagaimana? Bahkan seperti Sun yang dibicarakan sebagai salah satu di antara 24 manusia yang sangat berbakti. Orang tua Sun besar terhadap dia sangat tidak adil. Bukan saja tidak adil, sungguh keterlaluan. Bahkan tidak manusiawi. Kamu lihat, orang tua Sun beberapa kali ingin menempatkannya dalam sisi kematian, menyiksa Sun. Tetapi, balasan Sun sangat mulus. Dia punya jiwa kebijaksanaan, tidak lakukan perlawanan terhadap orang tuanya, tanpa membuat orang tuanya merasa tidak adil. Ini membutuhkan kebijaksanaan. Lebih banyak di dalam lingkungan ini. Lebih dapat melatih kebajikan sendiri. Kebijaksanaan Sun sendiri dapat menerima cobaan ini. Mengapa? Karena Sun dengan tulus hormati dan cinta orang tuanya sendiri, bisa melakukannya dengan lancar dan mulus. Maka tidak ada yang tidak bisa melakukannya. Jadi dia pasti bisa membuat semua orang bahagia. Maka kemudian Sun pun menjadi kaisar. Kaisar Yao memberinya posisi sebagai kaisar. Apa yang Sun gunakan untuk mengatur dunia? Dengan hati berbakti, mengatur negara dengan bakti, sehingga bisa mengembalikan hati orang-orang ke jalur yang benar. Dalam buku Tasye yang mengutamakan membina diri, bersatu, urus negara, dunia damai. Dengan satu kata berbakti saja sudah bisa membuat seluruhnya mencapai sempurna. Inilah yang dilakukan oleh Sun. Mau mencapai kemulusan juga tidak mudah. Mengapa? Ini perlu hilangkan kebiasaan, hilangkan tepi dan sudut yang mengganggu, hilangkan pribadi yang tidak baik. Baru bisa jadi mulus lancar. Dengan bekal hati yang hormat, sempurnakan sifat Anda sendiri. Kemudian baru dapat mencapai kesarian anak yang berbakti. Dalam pembinaan diri Tao kita, belajar Lun Yi dan ajaran-ajaran Konfusius sangat bermanfaat buat kita pelajari.
bisa menjadi tonggak untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian pelajaran Lun Yi Wei Zhen Pian bab ke-7. Semoga dalma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan dari Pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Semoga semua baklut berbahagia. Terima kasih.